Kita nggak boleh menyalahkan yang nggak kunut, nggak menyalahkan yang kunut. Ketika kita jadi makmumnya, maka ikutinlah imamnya. Imamnya kunut ya kita kunut, imamnya enggak ya jangan kunut. Imamnya kunut terus kita nggak kunut, jangan nggak ngangkat tangan. Orang lagi doa kita lagi diem bae, bagaimana sih? Muhammadiyah subhanallah. Iya. Banyak kan yang Nah, ya karena nggak paham, nggak ngerti ilmunya. Kan kita bisa bayangkan orang lagi berdoa terus dia diem aja begitu. Gimana itu perasaan? doanya bagus ya. Nah iya doanya bagus. Kenapa dia nggak angkat tangan? Orang lagi doa, orang lagi diamin-aminin. Yang ini itu terakhir biasanya kan gini terus Apa sih begini-begini apa? Nabi tuh doa ketika doanya adalah jauhkan saya. Nah itu doanya begini. jadinya Iya kan doanya kan nolak itu. Allahumma hdina fiman hadait ya Allah, ya. Tuntunlah kami, berikanlah kami petunjuk seperti engkau memberikan petunjuk kepada orang yang telah engkau beri petunjuk. Terus wa'afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Terus wa barikli fima ataita. Terus wa qini bi rahmatika, jauhkan saya dari jauhkan saya dengan rahmatmu, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Ketentuan yang terburuk yang kau tentukan, jauhkan saya. Ketika ngomong jauhkan itu begini doanya. Fair, ya enggak, ya silakan saja itu mau ngambil isyarat dari situ ya boleh-boleh saja, tapi tidak melegitimasi bahwa itu harus begitu, enggak. Itu. Ya. Nah, itu Al-Qur'an hanya mengisyaratkan saja. Gitu. Nah, kepastiannya silakan Anda dapati sampai dengan saat ini ketika orang menafsirkan misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Arti alaq itu masih orang masih ada yang bilang apa zigot, ada yang bilang apa namanya rahim, ada yang bilang gumpalan darah dan seterusnya. Silakan saja itu. Ya, Anda teliti yang jelas alaq itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang nempel. Gitu. Ketika itu kita logikakan, maka nanti akhirnya Al-Quran hanya bercerita secara umum bahwa penciptaan manusia itu ada pertemuan antara sperma dengan ovum, lalu nanti dia akan nempel di dinding rahim. Disitulah mulai ada kehidupan. Nah itu apa Anda sebut namanya silakan. Gitu. Lah iya, yang jelas Al-Quran bilang khalaqal insana min alaq. Udah silakan Anda terjemahkan masing-masing. Jangan mengklaim bahwa saya yang paling benar. Ini yang sesuai dengan Al-Quran itu enggak. Ntar dulu. Karena bahasa Al-Quran itu nanti ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Bahkan yang muhkam sekalipun, ya, yang muhkam sekalipun masih mengandung interpretasi-interpretasi. Masih multi tafsir. Ya, muhkam itu artinya sesuatu yang sudah pasti. Mutasyabih itu sesuatu yang masih mengandung interpretasi, yang masih bisa debatable. Tapi ternyata yang muhkam sekalipun masih debatable juga. Coba ketika Al-Quran misalnya bicara wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma, kata yad, yang dimaksud dengan yad apa? Apakah ini dari sini sampai sini? Apakah ini sampai sini? Apakah ini sampai sini? Yang mana yad? Tangan itu yang mana? Ketika dipotong tangan orang yang mencuri itu yang dipotong yang mana ininya? Apa ini? Apa ini sampai sini tangan itu? Yang mana tangan? Padahal itu adalah ayat muhkam. Ayat muhkam itu ayat yang sudah pasti tuh. Itu ayat yang sudah pasti artinya ketika orang mencuri, laki-laki maupun perempuan mencuri, adapun laki-laki yang mencuri harus dipotong tangannya ketika sudah mencapai
nisab. Jadi jangan orang yang nyolong ayam terus dipotong tangannya, nggak bisa lah. Jangan orang yang nyolong cuman 20.000, 200.000 dipotong tangannya. Yang 300 triliun mampu lah. Lah iya. Ya Allah, janganlah. Enggak, tetap itu ada ukurannya. Jangan mentang-mentang mencuri potong tangan, mencuri semana batasnya. Nah itu meskipun muhkam tapi tetap aja multitafsir gitu. Dan Al-Quran membuka seluas-luasnya, silakan pemahaman Anda seperti apa, selama paham Anda tidak keluar dari teks hadisnya, penjelasan para sahabatnya, penjelasan. Nah ini tetap harus ada koridor. Berarti timbulnya khilafnya dari situ. Yes. Maksudnya para ulama yang menuliskan ini, Ya, betul. tapi kan nggak harus membenarkan satunya aja. Ya, itu maksudnya. Mengakui pendapat yang lain. Yes. Jangan menganggap bahwa ini yang paling benar, yang lain salah. Enggak boleh, enggak boleh. Ya. Jangan jauh-jauh ketika cerita tentang rukun wudu. Tahu rukun wudu? Rukun wudu. Rukun wudu itu nasi sama santan, nah diaduk, nah itu uduk tuh. Itu rukun, rukun wudu. Bukan? Bapak kalau Bapak ya. Rukun wudu itu kata Al-Qur'an, ya, kata Al-Qur'an, "Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum." Ada yang bacanya, ada yang wa arjulikum ilal ka'bain. Kalau mazhab Hanafi, rukun wudu 4. Apa itu? Membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. 4 doang udah. Berarti kalau mazhab Hanafi mau wudu dimulai dari kaki, langsung kepala, terus tangan ditutup sama muka, boleh. Yang penting 4 itu dikerjain. Iya baik, bangun. Ditempel pakai daun kelor. Ngerti nggak? Jadi datang tiba-tiba langsung tangannya diusap sampai ini, habis itu kaki, habis itu muka ditutup sama kepala. Sah. Perspektif siapa? Hanafiyah. Tapi perspektif Syafi'i nggak bisa, nggak boleh. Karena nanti dalam mazhab Syafi'i ya ada 6 rukun wudu, bukan 4. Dari ayat yang sama tuh. Apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i pertama niat. Yang kedua nanti ditutup tuh yang belakang itu tartib, kata Imam Syafi'i. Urut. Oh bukan. Apa itu? Tertib. Ya, sesuai urutan. Gitu. Nggak boleh ngacak. Maka nanti dalam mazhab Syafi'i seandainya ada orang wudu tadi tangan dulu, terus kepala, terus kaki tutup muka, mazhab Syafi'i sah nggak? Enggak. Mazhab Syafi'i nggak sah. Karena dalam mazhab Syafi'i harus tertib, harus urut. Urutannya harus sesuai. Diawali dari muka, lalu ke tangan, lalu ke kepala, baru kaki. Itu mazhab siapa? Syafi'i. Tambah lagi nanti mazhab Maliki, mazhab Maliki tambah 1, bukan 6, 7. Ada apa? Ada dalek. Apa dalek? Diurut, digebeg. Jadi kalau ngebasuh muka cuman plek-plek begini nggak sah. Harus digebeg.
sabun enggak. Ya enggak lah, sabun termasuk lagi sabunnya. Coba itu satu ayat tapi dipandangnya dari pandangan yang berbeda. Jangan bilang mazhab Hanafi saya yang paling benar, enggak boleh, enggak bisa. Sama semua. Nah iya kan ini muhkamat kan, sesuatu yang sudah pasti jelas ini, gitu. Tapi semua sepakat yang dibasuh tangan bukan sampai sini, tapi sampai mirfaq karena ada batasannya dalam Al-Quran. Mirfaq ini harus masuk ini. Jadi bukan hanya sampai sini doang, sampai sini. Muka harus sampai sini, sampai sini. Kepala itu kata mazhab Syafi'i paling enggak 3 helai rambut. Ya, atau paling enggak kalau botak ya pegang ujungnya lah. Jadi bukan rambut, kepala. Gitu. bukan membasuh, mengusap ya. Mengusap. Semua mengusap. Nah, itu makanya. Kalau nanti yang dimaksud dengan tangan itu adalah sampai sini, ya sampai sini berarti. Tayamum sampai situ. Jadi tayamum cuma sampai sini doang. Kalau tangannya sampai sini. Makanya ada nanti yang berpendapat tayamum itu sampai sini tangannya. Enggak sampai sini. Tapi kalau kita yang Syafi'i sampai sini. Tetap sesuai. Gitu. Masih lah. Masih Pak. Iya. Yes. Itu kan ini cerita rukun kan. Jangan salah, ceritanya makanya saya bilang tadi rukun. Rukun itu apa? Sesuatu yang tidak bisa ditinggal. Namun ternyata meskipun itu rukun, semua mazhab pasti pakai sunnah-sunnahnya nggak ditinggal. Itu masalahnya. Bukan, sunnahnya nanti kalau mazhab Syafi'i tadi tertib itu rukun. Mazhab Hanafi itu sunnah. Mazhab Maliki dalek tadi ngegebeg gitu. Itu rukun. Mazhab yang lain sunnah. Jadi mazhab Syafi'i juga tetap digebeg mukanya. Yes. Mazhab Syafi'i rukunnya tadi sampai sini, tapi sunnahnya semua. Mazhab Maliki rukun semua. Tapi mazhab Syafi'i sunnah dilaksanakan tetap. Paham nggak? Nah disitulah yang dibilang bahwa fikih itu apa? Hitam dan putih, jelas. Dilaksanakan juga meskipun itu sunnah. Paham tak? Nanya Pak. Ya silakan. Kalau dalam posisi boleh tayamum, terus kita punya hadas besar, apakah 2 kali tayamumnya? Cukup sekali. Cukup sekali. Cukup. Tayamum hadas besar sama tayamum wudhu Nggak usah, cukup sekali. Tapi memang tayamum itu digunakan untuk 1 kali. 1 kali sholat. Awas tuh, mandi besar pakai pasir. Sekali. Ya, jadi ketika itu selesai maka sholat sekali. Mau sholat lagi, tayamum lagi. Gitu. Sama asam tuh biasanya. Sawah. Ya. Yes. Gitu. Oke? Oke, jadi itu cerita tentang muhkam dan mutasyabih tadi saya bilang. Ini kita cerita bahwa ilmu pengetahuan itu dalam Islam dibuka selebar-lebarnya, silakan. Al-Quran hanya sebagai pemandu aja. Dia ngasih tahu ini A, silakan kamu cari. Silakan kamu explore itu. Ya, kamu teliti itu. Kamu observasi itu, silakan. Jangan sampai kamu katakan bahwa kamulah yang paling benar. Enggak. Keluarlah nanti pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, pendapat saya benar, tapi mengandung kesalahan.
pendapat orang lain salah tapi terdapat kebenaran begitu. Paham? Tidak bisa boleh menyalahkan. Yes. Kunut. Lah iya kan, makanya kunut nanti dalam mazhab Syafi'i sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu ketika ditinggalkan harus diganti dengan sunnah ab'ad. Ya. Ketika dia ditinggalkan maka harus sujud sahwi. Berbeda dengan mazhab yang lain. Mazhab yang lain nggak masuk sunnah, nggak ada sunnah ab'ad, nggak ada. Gitu. Khair, nggak ada masalah. Kalau imamnya nggak kunut, Lah jangan kunut lah, ngapain imamnya kagak kunut kita kunut? Berarti kita pindah enggak, silakan aja dimanapun, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung lah. Imam Syafi'i datang ke tempat mazhab Imam Hanafi jadi imam di situ, lah kagak kunut. Lah Imam Syafi'i jadi imam, disuruh jadi imam, nggak kunut, enggak. kayak waktu dulu yang dari Palestina. Tanya dulu, ini kunut nggak? Kunut, ya kunut. Iya gitu. Ntar yang penting jangan kunnya, yang penting jangan kun gitu. Ya. Baca kunut ya. Juga walaupun nggak melaksanakan ya. Lah iya, semua hafal Pak, meskipun dia nggak kunutan tetap aja dihafalin. Di daerah, tergantung daerahnya ya. Daerah ini. Yes. Gitu. Kalau imam yang kunut jamaahnya nggak kunut ada kan? Lah makanya sekarang imam lagi kunut, jemaahnya lagi kagak kunut, kan lucu. Bagaimana sih? Jamaah itu. Lah iya. Lah, Area. ah? Area. Rest area nggak apa? Misalnya kan kita nggak tahu ya. Macam memakainya apa? Iya. Iya. Terus? Ada yang imam, ada yang baik kunut, ada yang enggak. Terus? Kan biasanya sholat beda-beda nih. Sholat zuhur datang duluan ke kunut, belakangan nggak pakai kunut, beda-beda kan. Khair, kenapa? Nggak ada masalah. Silakan aja. Kita nggak boleh menyalahkan yang nggak kunut, nggak menyalahkan yang kunut. Ketika kita jadi makmumnya, maka ikutinlah imamnya. Imamnya kunut ya kita kunut, imamnya enggak ya jangan kunut. Imamnya kunut terus kita nggak kunut, jangan nggak ngangkat tangan. Orang lagi doa kita lagi diem bae, bagaimana sih? Muhammadiyah kunut. Subhanallah. Iya. Ini banyak kan yang minta kunut. Nah, ya karena nggak paham, nggak ngerti ilmunya. Kan kita bisa bayangkan orang lagi berdoa terus dia diem aja begitu. Gimana itu perasaan? Doanya bagus ya. Nah iya, doanya bagus. Ada ya. Kenapa dia nggak angkat tangan? Orang lagi doa, orang lagi diamin-aminin. Yang ini Kunut terakhir biasanya kan gini terus. Apa sih? Begini-begini apa? Ini? Tawan Ustaz. Nabi tuh doa, ketika doanya adalah jauhkan saya, itu doanya begini. jadi jadinya Iya kan doanya kan nolak itu. Allahumma hdina fiman hadait ya Allah, ya tuntunlah kami, berikanlah kami petunjuk seperti engkau memberikan petunjuk kepada orang yang telah engkau beri petunjuk. Terus wa'afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Terus wabarikli fima ataita. Terus wakini bi rahmatika, jauhkan saya dengan rahmatmu. Wakini bi rahmatika syarra ma qadait, ketentuan yang terburuk yang kau tentukan, jauhkan saya. Ketika ngomong jauhkan itu begini doanya. Bukan. Hindarkan, jauhkan, gitu, ya kan? Hah? Tapi kalau begini juga nggak salah. Ya nggak salah juga, begini juga boleh, begini kayak boleh. begini aja. Boleh. Ya karena Nabi itu ngajarin gitu, kalau misalnya doanya itu mencegah, menolak, nah begini kan doa
yang terakhir biasanya setelah Al-Fatihah kan gitu ya. Nah, terus apa itu wa'fu anna ya karim, terus bi mu'jizatil Fatihah wa karamatil Fatihah, terus wa mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi al bala ya Allah ya dafi al bala ya Rahman. Nah, gini gitu. Paham tak? Hah? Iya, baru tahu ya. Oke. Jadi ya ada fi'al bala ya Rahman, ya ada fi'al bala ya Rahim gitu misalnya. Dakwahum subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya gitu. Iya, bukannya lagi begini-begini, bukan. Iya. Tinggal ngikutin aja susah amat sih. Ngikutin Haji Mumun kan Khair. Ya, yang jelas kita kepengen ngikutin sunnah semampu dan sebisa kita kan gitu. Ya sebetulnya kan makanya ketika kini itu jauhkan, hindarkan gitu. Ya, kita gimana imam Ya. Haji Mumun. Begini juga nggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh. Amin. Iya, boleh begitu ke boleh. Iya bisa gitu. Ajirna itu ajirna itu begini sebetulnya. Oh, yang sholat itu ya. Allahumma ajirna. Itu jadi ketika ajirna itu maksudnya jauhkan kan? Ada yang begini Allahumma ajirna. Ya yang jelas harusnya amin lah. Intinya amin lah intinya. 3 kali 7 kali dibaca. Apa? Ya boleh berapa kali juga nggak baca nggak apa-apa. 3 kali boleh, 7 kali boleh, 15 boleh. Bacanya asar, maghrib, subuh, asar, sama. Nah itu tadi saya bilang ini kan lagi-lagi bukan sesuatu yang wajib tadi. Boleh-boleh saja, silahkan. Mau dibaca baik, nggak dibaca pun nggak disalahkan. Sebetulnya ya yang diajarkan oleh Siti Aisyah itu kan sebetulnya cuma subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu salasa wa salasina aja udah itu aja sebetulnya. Itu makanya janganlah, nggak boleh. Silakan aja, gitu sah-sah aja. Ya selama tadi ada koridornya tadi saya bilang, ya ada aturan mainnya, ada dasarnya, gitu. Iya pastilah, nggak mungkin enggak lah. Pasti punya kelebihan, punya kekurangan, gitu. Kalau sebagian satu macam-macam, ada juga ngajarin. Nggak bisa Islam nggak ada mazhab, nggak bisa Pak. Dan Islam terkotak-kotak karena mazhab bukan Pak. Wahabi kan mazhab juga ya. Yes. Nah itu masalahnya. Jadi mengkritisi boleh, tapi jangan sampai kepada menyalahkan, nggak bisa. Mengkritisi boleh silahkan. Kayak tadi misalnya kata Imam Syafi'i ada di situ di ayat tadi ada niat. Kenapa? Idza kumtum ila shalah. Jika kamu hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum. Jadi ada di situ ada niat di situ kata Imam Syafi'i. Dan yang kedua kata Imam Syafi'i, kenapa ada tartib faghsilu wujuhakum wa aydiyakum? Di situ Imam Syafi'i mengisyaratkan kata beliau, ternyata ayat itu diurutkan itu untuk mengisyaratkan agar kita urut. Kata Imam Syafi'i, makanya akhirnya Imam Syafi'i bilang rukun wudu ada 6. Masuk diantaranya niat dan tartib. Kata Imam Abu Hanifah enggak ada. Kenapa? Karena di ayat itu enggak nyuruh ada perintah, enggak teksnya, enggak ada niat tuh enggak ada. Dan yang kedua ketika cerita atof, huruf atof yang menunjukkan kepada tertib itu summa. Nah di situ adanya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum.
bainakum waw. Waw itu bukan menunjukkan untuk tertib. Dalam nahwunya begitu. Paham nggak? Nah itu silakan kritik itu. Boleh, tapi tidak boleh menyalahkan. Itu kan guru murid ya. Jauh. Yang nggak ketemu kalau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Yang ketemu Imam Malik. Imam Malik pakai Apa? mazhabnya. Imam Malik, mazhabnya. Sama Kan tadi Imam Malik 7 tadi rukunnya. ke Syafi'i itu jadi 6. Iya. Tadi dikoreksi dulu dari Hanafi ya, Hanafi ke Malik dikoreksi. Ya bukan dikoreksi sih, ya itu saya bilang tadi pandangan saya bilang. Dan itu bukan untuk mendiskreditkan, bukan untuk memecah belah umat, bukan. Justru itu mempermudah umat. Silakan kamu ikut yang mana. Ketika kamu dihadapkan ayat itu, kamu pahamnya kayak apa? Lah iya kan? Kamu pahamnya gimana? Saya pahamnya nyamannya sama ini. Saya pahamnya ngikut Imam Syafi'i ini pas menurut saya. Silakan. Jangan menyalahkan yang mazhab Maliki, jangan menyalahkan yang mazhab Imam Ahmad, jangan menyalahkan mazhab Imam Abu Hanifah, janganlah. Siapa kita? Sekeren apa kita mampu menyalah-nyalahkan Imam Abu Hanifah? Mazhabnya dari imam besar. Wow. Surga udah nyalain. Paham tak? Dulunya semana kita. Jadi ketika mereka berbeda pendapat itu untuk kemudahan kita, bukan untuk siapa-siapa. Kita kasarnya ayat yang sedemikian global, ayat yang sedemikian, kalau kayak kita bilang itu adalah hutan yang betul-betul masih belum diapa-apain, gundul. Hutan yang apa? Hutan lindung yang belum ada jalan, belum ada apa. Beliau bikin jalan tuh. Lah iya, kita mau tinggal nikmatin doang. Lah udah, jangan nyalah-nyalahin orang. Selama lagi-lagi tadi batasannya ada tuh. Berarti nyalain imam juga ya. Pastilah. Mana ilmu kita? Nyalain. Ya Allah. Gitu. Tapi sekarang belum ada kelas-kelas imam-imam yang Sampai dengan saat ini saya berpendapat bahwa ijtihad itu tidak ditutup dalam Islam. Ya, artinya silakan Anda mau membuat sesuatu yang baru, silakan, tapi orang yang sekali berempat itu nggak muncul sampai dengan saat ini. Itu masalahnya. Syarat-syaratnya imam. Ya, Iyalah. hafal Quran, hafal hadis. Yes. Kagak dikekepin bini baik gitu. Itu syarat juga itu. Imam Samuda Iya. boleh jadi imam. Iya, pintu apa? Pintu ijtihad tidak tertutup sampai dengan saat ini, enggak. Tapi enggak ada orang yang sekali 4 orang itu enggak ada. Sampai dengan saat ini. Bahkan jangan begitu, yang masuk ke mujtahid mutlak aja belum tentu sampai, Pak. Sampai ke seperti Imam Nawawi misalnya. Siapa? Karangan kitabnya sampai berapa buku itu? Ya, fokus hanya untuk mendalami ilmu, nggak sempat nikah itu coba. Menawi. Iya, bukan yang nikah. Itu yang penurunan yang kemarin saya ngambil Al-Baghdadi. Iya, nikah. Bapak kalau dibilang nikah udah langsung bae, galak banget sih. Komplainnya romannya. Orang terima banget romannya. Oke, jadi kembali ya. Jadi cerita tadi ya, bahwa Al-Qur'an itu adalah ya sesuatu yang apa? Membutuhkan penjelasan tuh. Naif, sangat naif orang yang bilang kembali kepada Al-Quran dan hadis, jangan dengarkan ulama Allah. Nggak ada, nggak bisa, Pak.
Emang lu lahir di zaman siapa sih? Tanpa imam kita bisa tahu. Yes. Anda sampai kepada titik Anda mengatakan itu, ya, itu siapa yang udah ngajarin Anda tuh? Anda nggak bisa lahir tuh tiba-tiba faham, lahir tiba-tiba kenal Nabi, nggak bisa. Saya belajar ke Rasulullah. Lah iya, makanya bagaimana? Sekarang belajar ke Rasulullah. Bagaimana? Fase itu kita harus lewatin. Rasulullah itu ada zamannya, zaman sahabat tuh. Zaman sahabat turun lagi ke zaman tabi'in, turun lagi ke tabi'in, turun lagi tabi'in, terus tabi'in, udah berapa tabi'nya? Gitu. Oh, kita sekarang udah langsung aja ke Al-Quran dan hadis, jangan astagfirullahaladzim. Ilmu dari mana itu? Anda tahu Al-Quran hadis dari siapa? Dari ulama. Nah, makanya pentingnya dalam Islam itu untuk melihat orang siapa gurunya. Orang yang nggak kemana-mana, diem aja di rumah, tiba-tiba ngomong Al-Quran, ngomong hadis, ngaco belo kemana baik, nggak bisa, nggak boleh. Dia harus punya guru. Nggak boleh dia diem di rumah terus tiba-tiba keluar, wah saya dapat wangsit Al-Quran itu harus begini, nggak bisa, nggak boleh. Dan tidak bisa dengan Nggak bisa. Dia harus punya guru tuh. Gurunya siapa? Gurunya siapa? Terus terlacak itu, Pak. Semua juga orang sekarang punya guru. Yes, harus. Wahabi, apa, semua punya guru. Wajib. Wahabi, paham. Iya, nggak bisa. Nggak punya guru nggak bisa, Pak. Orang dia ada di gunung, wah dia wiridan, turun dari gunung, woi saya habis dari gunung, nggak kemana-mana selama bertahun-tahun, saya dapat ilmu ini. aku jadi nabi. Kazab, pendusta, nggak bisa. Aku jadi nabi. Apalagi sampai ngaku jadi nabi, mengaco belo udah. Itu. Wajib ada gurunya. Dan gurunya itu siapa? Gurunya siapa terus. Sampai ke Rasulullah. Yes. Nah, kita sekarang udah dimudahkan dengan lembaga-lembaga tuh. Ada Al-Azhar misalnya. Ada King Saud misalnya. Nah itu nanti udah ketahuan pemikirannya kemana-kemana tuh. Gitu. Nanti di Azhar pun sama. Di Azhar, karena di Azhar itu terlalu lebar, terlalu luas. Gitu. Ada orang yang ikut, ada aja yang dia seringnya kemana itu ntar mainnya. Jadi pemikirannya jadi bagaimana tuh, kemana seringnya? Terlacak. Itu pentingnya sanad tuh. Jadi kita belajar agama itu betul-betul dari Rasulullah tuh, maksudnya dari guru kita ke gurunya guru kita, gurunya guru kita, gurunya terus sampai kepada Rasul. Itu maksudnya. Kita belajar kepada Rasulullah tuh itu maksudnya. Quran aja kan enggak Rasulullah. Lah iya kan, dari siapa kita mulainya ketemunya? Nanti kita bacaan kiroah itu, kiroah siapa? Kita kiroah Asim. Beda dengan kiroah Warsh. Sekolahnya belum selesai, Ustaz. Lah iya makanya. Setengah dia yang terkeluar. Lah ya Allah. Nggak bisa Pak. Jadi nggak boleh orang nggak kemana-mana tiba-tiba keluar, wah saya jadi ustadz, saya jadi kiai, saya dinobatkan jadi wali, dah. Lah iya, deh. Kalau yang kayak di mana? Yang apa kamu itu sampai kalau kita orang-orang dia tuh kenal banget dengan Tuhan. Kayak bilang ini apa putusan dari awal nih, mungkin kalau masa itu belum banyak banget. Ya artinya itu terlacak nanti. TKN misalnya, Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ya enggak, maksudnya gini, Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah, nanti beliau ngambilnya dari siapa tuh?
terus lari ke Qadiriyah, lari ke Naksabandiyah, sampai nanti ketemu kepada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Riwayatnya sampai gitu. Ya adapun nanti ajarannya itu lagi-lagi saya bilang nanti personnya kembalinya. Dia udah disusupkan apa? Dia udah punya pengetahuan tambahan yang klinik dan seterusnya. Kan sekarang kayak belajar begini bareng gitu kan. Yang ini lain pahamnya, yang itu lain pahamnya. Kenapa? Karena ketika belajar di sini sama, tapi ketika keluar dia ketemu siapa? Itu terlacak, Pak. Terlacak. Gitu. Iya, khair. Itu artinya saya bilang tadi, ada mereka itu memang ya. Allah alam bisawab. Yang jelas kita nggak bisa menyalahkan, nggak bisa membenarkan, sah-sah saja silakan. Ya, kita jangan sekali lagi saya bilang kita jangan menyalahkan. Kita kritik boleh, tapi jangan menyalahkan. Allah alam bisawab. Karena tadi saya bilang panduan Al-Qur'annya itu umum. Dan ketika kita lacak, beliau punya gurunya siapa? Gurunya terus. Torikot yang ada di Indonesia itu, yang mu'tabar itu ada silsilahnya tuh Pak. Semua punya silsilah. Termasuk Qadiriyah Naksabandiyah itu termasuk yang mu'tabar kategorinya. Gitu. Mu'tabar itu diakui. Kenapa? Karena gurunya jelas. Sampai kemana tuh Abah Anom tuh? Sampai ke nanti Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Gitu. Sampai Pak. Yes. Iya, ada riwayatnya, ada sanadnya. Ketersambungannya. Nah terus sekarang, menurut saya enggak? Ya silakan, itu menurut Anda. Jangan kritikan Anda terhadap itu boleh. Boleh. Ya itu kenapa kita lihat beda, dikarenakan kita itu asing bagi kita belum pernah melihat hal itu. Akhirnya itu menjadi asing. Tapi ketika kita sudah mulai masuk, bukan yang nggak asing lagi karena kita udah masuk. Jadi paling sama gitu. Yes. Saya kasih contoh misalnya di kami di Thariqat Syadziliyah itu ada hadroh namanya. Hadroh itu zikir sambil berdiri tuh, bikin lingkaran tuh. Mungkin kalau Pak Haji Budi belum pernah lihat, aneh ntar pas ngeliat lah itu Ustadz berdiri sampai jingkrak-jingkrakan gitu, loncat-loncatan, stres itu ya, kata lagu apa itu gitu. Ya tubuhnya digerakin gitu. Allah gitu tuh kan. Nah itu kalau kata yang itu orang ngapa sih begitu zikir gitu. Kalau kita belajar mungkin bisa. Nah ketika kita belum masuk aneh tuh, belum tahu, tapi ketika masuk iya ya gitu. Iya. Nah itu kan beliau ngajarin la ilaha illallahnya pakai apa istilahnya Allah. Ada 7 titik yang harus dia tembus ketika zikir la ilaha illallah itu kan. La ilaha illallah enak kan nggak sadar emang itu masuk. Alam bisawab. Ya ada orang nanti disitulah yang nanti para ulama tasawuf itu cerita tentang orang yang nanti istilahnya dia larut dalam zikirnya, itu betul-betul larut atau memang dibuat-buat dan seterusnya tuh. Zikir la ilaha illallah tadi yang memang betul-betul tadi latifah, 7 latifah kalau dalam Naksabandiyah itu Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah ada 7 latifah yang harus dia tembus.
Ketika la ilaha illallah itu tarik dari bawah, lalu naik ke dada sini, balik ke dada kanan, dada kiri, dada lalu ke atas. Nah, itu 7 latifah tersentuh, akhirnya muter-muter begini gitu kan. Nah itu ya itu thariqat namanya. Thariqat itu cara namanya. Iya, berbeda dengan Imam Akbar, Imam Ibnu Arabi. Imam Ibnu Arabi ngajarin la ilaha illallah tarik dari perut sampai ke dada, sebarkan seluruhnya ketika menyebut Allah. Salah? Enggak lah, silakan aja. Itu cara mereka gitu. Yang terpenting mereka punya apa? Koridor tuh, ada gurunya tuh dia. Pokoknya jangan sampai mengalahkan aja. Tapi katanya gitu. Ya. Mereka ada guru yang guru musik. Dari sekian rekat yang ada, guru musik itu sebetulnya nantinya ketemu pada satu titik gitu. Nanti istilahnya kutub nanti namanya. Yes. Jadi enggak akan dibimbing ke sana. Yes. Jadi nanti ya kasarnya kayak kita aja berteman, awalnya kita wah seolah-olah sama teman kita tuh pas sudah ketemu yang lain rukun. Nggak ada beda nanti Qadiriyah Naqsabandiyah dengan Syadziliyah dengan Tijaniyah dengan pelajarin kan banyak sampai. Iya, ketemu. Yes. Nanti makanya ada dibilang wali kutub, pemimpin para wali itu. Mereka ketemu tuh. Gitu. Nah ini tuh ketika mereka ketemu ya mereka semua bareng, belajar bareng. Karena ilmunya ujungnya sama. Airnya, masyrabnya sama airnya, dasar sumbernya. Yes, ketemu nanti mata airnya sama. Cuman caranya jalan menuju situnya yang beda-beda tuh. Nah makanya kita jangan menyalahkan cara orang. Anda mau lewat mana senengnya? Kalau kayak gitu itu madhabnya tertentu atau khusus gitu? Maksudnya? Yang orang gitu kan banyak madhab nih, apakah yang madhab sebenarnya yang iya. Artinya nanti gini, makanya ini nanti larinya orang ketika sudah memegang satu, dia nggak bisa pegang 2 atau 3, nggak bisa. Kenapa? Karena dia udah ngelopnya ke satu ini udah keklik. Dan yang hebat nanti mereka akan mengajarkan begini, Anda boleh menerima ilmu dari siapapun, tapi bapak Anda tetap satu. Anda boleh nerima ilmu dari paman-paman Anda, silahkan, tapi bapak Anda tetap satu. Nggak ada 2 bapak, nggak bisa. Nah gitu. Jadi kita meskipun Syadziliyah tapi ke sini, kemari, ke sono, ke Qadiriyah, ke Tijaniyah, ke semua, silahkan, tapi tetap Syadziliyah tadinya. Gitu. Jadi thariqat itu dasarnya, tadi saya bilang, untuk mempermudah jalan. Kalau Anda mau mudah, ikuti thariqat. Tapi kalau Anda mampu sendiri, ya silahkan aja sendiri, nggak ada masalah, boleh aja. Karena di Indonesia pada umumnya ya, ikut syariat, ikut mazhab, tapi ikut mereka. Kalau di Mesir katanya gitu, itu ya bermazhab, ya ada torekatnya juga. Gitu. Enggak juga, sama, juga, ya? sama. Orang Mesir nggak semua orang Mesir berthariqat, nggak semua. Sama kayak di kita persis begini. Silakan aja. Yang terpenting syariat utamanya itu ujungnya sama. Hanya memang tadi untuk mempermudah jalan, mereka sudah bikin jalanan. Kayak kita tadi saya bilang, diibaratkan kita ini mau masuk hutan. Mau masuk hutan tuh. Itu ada jalan ini tuh. Kita mau bikin jalan dewek, ya sah aja silakan. Boleh. Silakan. Gitu.